Akhirnya kita bertemu lagi teman-teman. Mumpung kemarin kita ada acara spesial di Mangkunegaran yaitu Malam Satu Suro. Kita akan ngobrol lagi dengan Gusti Astrini. Halo Mbak. Halo Cip. Apa kabar? Baik. You look so amazing. How do you do? Always. Nah kita sekarang lagi ada di mana sih Mbak lokasi? Kita ada di depan Pracimo Yoso. Ini Pracimo Yoso? Iya, kan waktu itu pernah kan kita pergi ke situ untuk penerimaan tamu kemarin untuk kita setelah Satu Suro, kita ada wedangan di sini di taman yang Di sini, ya? di Keputren. Boleh nggak sih Mbak dijelasin nih sama teman-teman semua di sini makna Satu Suro itu? Makna Satu Suro itu kan untuk kalender Islam adalah New Year. Kita ini sebagai orang Jawa, kita tidak celebrate seperti the Western. Kita harus lebih ke menepking hati untuk kita lihat apa sih yang sudah kita lakukan. Untuk lihat apa sih yang kita mesti improve. Malam Satu Suro, kita itu akan ada kirap pusoko. Ya. Pusoko dalam itu dikeluarkan. Jadi juga bisa lihat di luar itu ada air 1000 bunga. Jadi mereka beli kalau kita ngemum bunga itu akan menjadi luck. It's going to be a better harvest untuk kedepannya. Dan ini adalah tradisi yang memang sudah turun Temurun nih Mbak ya. Nah terus kemarin kan ketika kita nih Mbak udah dikumpulkan semua di depan, itu namanya spesifik apa Mbak? Mungkin teman-teman ada yang lupa kemarin namanya. Udah di pendopo. Di pendopo ya. Jadi kita acaranya di Peringgitan dulu, Peringgitan di depan. Prosesinya baru tamu-tamu yang lain lenggah di pendopo dan di Paretan. Akan dibawa kirapnya ke sana, jadi ada prosesi sedikit yang disaksikan tadi malam, yang jaraknya kali ini 2,5 kilometer. Nah terus kalau makna kirap sendiri apa sih Mbak? Kan kemarin kan kita tidak pakai alas kaki ketika lagi berjalan gitu. Kemudian di tengah jalan juga sama sekali itu aku experiencing sampai merinding Mbak. Tidak ada yang bicara baik yang berjalan kirap maupun yang nonton. Topo bisu itu kan kita harus benar-benar konsentrasi. Kalau kita grounding tidak pakai sepatu kan itu seperti kalau sekarang istilah Earthing, grounding. Iya betul. Jadi memang itu kita mengambil energi dari bawah. Jadi dengan adanya kita harus manap diri, kita tidak boleh bicara. Kita seperti meditasi tapi berjalan. Jadi sebetulnya term meditasi itu tidak harus duduk. Jadi seperti kalau sekarang tuh kan katanya adalah walking meditation ya Mbak? Oh ya itu. Ya itu ya Mbak? Itu sepertinya begitu. Jadi ada connection antara tubuh kita dengan hati ya, dan sambil berjalan. Grounding. Karena so sacred, jadi memang karena kalau kita itu seperti meditasi, jadi kadang-kadang ada yang experiencing melihat sesuatu. Dan itu karena kita juga hidup berdampingan ya mereka juga. Jadi tadi malam itu kita diajarkan untuk benar-benar konsentrasi dengan diri sendiri. Tadi malam mau nggak mau sih Mbak 2,5 kilo itu ternyata kurang lebih 7.000 langkah loh. Malam itu kita measure gitu. Nah kemudian ternyata di antara ribuan langkah itu juga banyak sekali pikiran-pikiran yang timbul gitu ya. Jadi antara kamu dan diri kamu sendiri, ya kan? Jadi untuk memulai tahun baru harus mawas diri dulu untuk langkah kamu selanjutnya untuk setahun kemudian. Nah kemudian setelah muter, kirap, kemudian kita dibawa lagi ke sini dan pusoko-pusokonya dimasukkan lagi ke dalam. Dikembalikan lagi untuk besok preparing untuk jamasan. Jamasan itu di kamar kiai kita bilangnya. Jadi hanya Mangkunegara ke-10 atau yang Jumeneng, yang Kakung memang harus untuk jamasan. Setelah acara kemarin itu kemudian kita semedi ya Mbak istilahnya. Semedi. Untuk jam 12 pagi itu kita juga disuruh kembali lagi untuk meditasi, untuk setting your affirmation untuk kedepannya. Buat yang mau manifest, buat yang mau move on, letting go dari semuanya. Itu ya, wah jadi benar. Langkah-langkah baru. Betul. Kadang-kadang yang kita bilang sebab musuh kita padahal semua itu adalah guru-guru kita. Betul. Ya. Menjadi guru ya Mbak? Menjadi guru-guru. Jadi kalau bisa melihat dari kacamata itu untuk praktis itu lebih baik. Wow, so deep banget nih pembicaraan nih sama Mbak Putri. Nah sekarang dari sisi fashion nih Mbak. Oh ya. Itu kenapa warnanya atasannya itu harus hitam atau warna gelap? Harus warna gelap karena ya memang semua itu kan warna lain itu kan warna yang gembira.
Ya, bukan karena kita untuk menyambut tahun baru tidak boleh gembira, tidak. Tapi karena kita mau turning down, supaya tidak melihatkan kesombongan kita, tidak melibatkan keegoan kita. Jadi dengan begitu kita ini invisible di dalam itu sendiri. Ini benar-benar sangat dalam banget maknanya, karena tadi malam aku melihat ada berbagai macam model, tetapi karena warnanya hitam, jadi semuanya sama. Semua sama. Jadi memang benar-benar seperti kita mawas diri aja untuk kita semua, untuk berterima kasih atas semua yang sudah diberikan. Dari fashion udah dibahas. Nah kemudian oh iya, kalau batik yang motif parang itu memang untuk keluarga. Hanya untuk yang Jumeneng dan untuk keluarga royal family. Wah ini seru banget teman-teman. Setiap suro itu kan pasti ada message-message tertentu Mbak. Nah kalau untuk Mbak Putri sendiri, what is the message atau pesan dari malam satu suro ini untuk Mbak Putri? Kalau tahun ini menurut saya adalah spinning in pamrih, itu adalah message yang saya terima tadi malam. Yep. Sepi in pamrih itu kan tidak ada hal-hal yang bergejolak. Hidup kita jadi lebih enak dan lebih sehat sebetulnya. Nah mungkin nanti teman-teman bisa komen nih di kolom komen. Kira-kira message apa atau apa yang pengen teman-teman gapai dalam pergantian tahun ini. Ya, jadi untuk the millennial, untuk membangkitkan keinginan untuk melihat lebih dalam tradisi-tradisi yang kita masih punyai. Sekarang ini kan Mangkunegara ke-10-nya kan muda. Ya betul. And he's a lawyer, masih single, ya kan, dan very creative. Jadi memang menyesuaikan dengan generasi yang lebih muda. Karena ada social media, jadi semuanya menarik. Betul. Logonya beliau juga bagus, dengan marketingnya beliau juga lebih bagus dan lebih menarik. Lihat undangannya kemarin juga lebih bagus, ya kan, lebih menarik. Jadi untuk semoga the new generation dengan ini akan lebih melihat, menggali roots-nya. Ya, jadi kembali lagi ke budaya. Ke budaya. Karena memang Indonesia ini kita sangat kaya dengan budaya. Jadi teman-teman digali budayanya, karena dengan mengetahui apa yang kita punya, kita makin bisa berkreasi dan berkarya lebih besar lagi. Betul. Oke teman-teman, jadi silakan dinikmati yang tadi malam sudah kita lewati semuanya. Mudah-mudahan teman-teman juga ada kesempatan main langsung ke Mangkunegaran ke sini, karena seperti tadi yang Gusti Astri ini bilang, banyak sekali sini ada tamu ini bintang tamu kita. Jadi tadi malam ini mereka semua juga ada yang pakai beskap, pakai kebaya juga ya. Saya pakai beskap dan kebaya dan ikut kirap Wisata. Kirap juga. Iya. Mbak Putri, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak Mas Didit atas semua ininya, perhatiannya untuk dan supportnya semuanya untuk kirap Pusaka Mangkunegaran. Semoga kita bertemu lagi tahun depan. Amin. Ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih.